Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mau beribadah. Kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan nomor 7, berhimpun semuanya menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menhabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat 19. Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai dengan 19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita. Beginilah Yahweh penebusmu yang maha kuasa, yang maha kudus, Israel berfirman, Akulah Yahweh Elohimmu yang mengajarmu supaya beruntung, yang membuat engkau menapak di jalan yang akan engkau tempuh.
Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan menjadi seperti sungai dan kebenaranmu seperti gelombang lautan. Dan benihmu akan seperti pasir, dan buah kandung benihmu seperti butiran pasir. Namanya tidak akan pernah dibuang ataupun dilenyapkan dari hadapanku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah janji Tuhan untuk kita. Tuhan mengatakan bahwa Dialah yang mengajar kita supaya beruntung, supaya hidup kita boleh memiliki keberhasilan, mengalami keberhasilan. Kuncinya adalah hati rela diajar oleh Tuhan. Dialah yang membuat kita boleh menapak di jalan yang akan kita tempuh. Dan Dialah yang akan memberikan damai sejahtera kita di dalam hidup kita meluap seperti sungai. Kuncinya adalah memperhatikan perintah-perintah firman Tuhan. Kiranya kita semakin dekat dengan Tuhan dalam hidup kita, supaya keberuntungan, damai sejahtera, keberhasilan, sukacita senantiasa boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur memuji Tuhan dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 9 saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Mari kita bermazmur memuji Tuhan. Ya Elohim, Engkaulah Elohimku, saat pagi hari aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Engkau. Tubuhku rindu akan Engkau di tanah yang kering dan tandus tanpa air, untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, seperti aku telah melihat Engkau di tempat yang kudus. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup, bibirku akan memuji Engkau. Demikianlah aku akan memuji-Mu selama aku hidup. Aku akan mengangkat tanganku dalam nama-Mu. Jiwaku akan dipuaskan seperti dengan sumsum dan lemak, dan mulutku akan memuji-Mu dengan bibir penuh sorak-sorai. Ketika aku mengingat Engkau di tempat tidurku, dan berbincang dengan Engkau sepanjang malam, sebab Engkau telah menjadi penolong bagiku, maka aku bersorak di bawah naungan sayap-Mu. Tangan kanan-Mu menopangku, jiwaku melekat padamu. Puji nama Tuhan. Kiranya bersama dengan pemazmur kita boleh memuji nama Tuhan senantiasa, dan jiwa kita boleh melekat kepada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 38, telah kutemukan dasar kuat dalam Kristus. Kekal
putra-Mu menyelamatkan dunia, dan pintu hati Kau ketuk agar terbuka bagimu. Di dalam naungan Tuhan Yesus, dosaku sudah terbenam. Ku selamat oleh darah Kristus, batal hukuman yang suram. Luka hatiku telah sembuh, ya Tuhan, karena rahmat-Mu. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dan juga dapat mengaplikasikan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita akan meneruskan ya pembahasan kita dari Kisah Para Rasul, dan kita sudah tiba pada Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya, kita sudah membahas bagaimana Saulus yang sebelumnya mengancam murid-murid Tuhan, ya, juga dia mendapatkan surat kuasa untuk menangkap, ya, untuk menganiaya dan membawa ke Yerusalem, ya, itu para pengikut Yesus, supaya mereka semua berada di dalam kontrol dari orang-orang Yahudi. Kemudian apa yang terjadi dalam perjalanan ke Damsyik, ya, atau Damaskus, ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, ya, kemudian dia menjadi buta, dia jatuh, dia buta, lalu kemudian melalui pengalaman itu dia bertobat. Dan kita juga sudah membahas bagaimana Saulus yang sudah bertobat, ya, dan juga dia sudah dibaptis, kemudian dia dengan berani, ya, dia memproklamirkan nama Yesus, ya, Yesus di sinagoga-sinagoga. Ya, jadi Anda bisa bayangkan bagi orang-orang Yahudi, ya, dia itu dianggap sebagai pengkhianat, ya, bahkan lebih menjijikkan, ya, atau lebih membuat marah, ya, orang-orang Yahudi dibandingkan orang-orang Kristen sendiri, ya, oleh karena dia yang adalah seorang cendekiawan, ya, seorang teolog dari agama Yahudi, dan juga diberikan otoritas dari imam-imam kepala yang ada di Yerusalem. Sekarang justru berbalik, ya, dia memberitakan Yesus yang sebelumnya dia sangat benci. Tetapi
Dia dengan berani memberitakan di sinagoga-sinagoga, ya, sehingga kita bisa melihat ya bagaimana kemudian pengaruhnya menjadi semakin kuat, ya. Lalu kemudian ada usaha untuk membunuh ya Saulus, ya, sehingga dia meninggalkan Damaskus, ya. Dia keluar dengan cara ya diturunkan ya melalui tembok dalam sebuah keranjang. Kemudian dia pergi ke Yerusalem dan di sana juga dia tetap memberitakan Injil, sehingga ya orang-orang Yahudi juga berusaha untuk membunuh dia, ya, sehingga kemudian dia dibawa ke Kaisarea, lalu kemudian dia ke Tarsis, ya, ke Tarsus, ya. Nah, eh, itu kisah dari Saulus, ya, sampai itu pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita melihat ya ini penulis Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul, ya, dia sekarang menceritakan pelayanan dari Petrus, ya, bagaimana Petrus Tuhan pakai untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan, bahkan juga mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan orang mati. Nah, kita akan membahas pada pagi ini Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-43. Di sini dikatakan, sementara itu Petrus berkeliling ke berbagai tempat, dan ia singgah di antara orang-orang kudus yang tinggal di kota Lida. Ya, jadi ini ada di uh, utara ya dari Yerusalem, ya, kota Lida ini. Di situ ia mendapati seorang bernama Eneas yang telah lumpuh selama 8 tahun, ya, terbaring di atas tempat tidur. Anda bisa bayangkan kalau kita mengenal seseorang atau kalau Anda ya lumpuh selama 8 tahun, ya, tentu itu pengalaman yang sangat-sangat eh, ya itu menyengsarakan, ya. Bahkan dia dikatakan harus terbaring di atas tempat tidur selama 8 tahun, ya, terbaring di atas tempat tidur. Ya, itu bukan pengalaman yang menyenangkan, ya. Pasti badannya juga udah habis itu kan, ya, dia pasti sudah sangat kurus itu. Petrus berkata kepadanya, "Hai Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Ya, ini yang dikatakan oleh Petrus. "Hai Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan benahilah tempat tidurmu." Seketika itu juga ia pun bangunlah. Ya, semua orang yang tinggal di kota Lida dan Saron melihat dia, dan mereka berbalik kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini tidak dikatakan eh, ini Eneas ini apakah dia sudah percaya atau belum, ya, orang Kristen atau belum. Ya, hanya dikatakan bahwa Petrus ia singgah di antara orang-orang kudus yang tinggal di kota Lida. Nah, tetapi ketika dia melihat Eneas yang sudah 8 tahun, ya, itu lumpuh, hanya terbaring di atas tempat tidur, ya, kemudian Petrus berkata kepadanya, "Hai Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Ya, dia tidak mengatakan aku menyembuhkan engkau, ya, tapi dia mengatakan Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan benahilah tempat tidurmu. Seketika itu juga ia pun bangunlah. Ya, jadi itu dampak. Lalu kemudian, ya, itu karena Eneas sudah disembuhkan, apa yang terjadi? Kita lihat dalam bagian ini, ya, semua orang yang tinggal di kota Lida dan Saron melihat dia. Melihat dia, dia siapa? Yaitu Eneas yang sudah disembuhkan. Ya, Anda bisa bayangkan ya, 8 tahun orang kalau lumpuh, ya, pasti banyak yang tahu kan, itu periode yang cukup panjang. Ya, pasti tetangga-tetangganya tahu dan menyaksikan. Ya, teman-temannya tahu dan menyaksikan, keluarganya tahu dan menyaksikan kepada orang lain. Ya, itu 8 tahun itu kesaksian yang sangat kuat ya ketika orang sakit bahkan lumpuh ya selama 8 tahun. Nah, tetapi ketika mujizat itu terjadi, ya, apa yang kemudian itu terjadi pada kota, jadi bukan hanya kota Lida di sini dikatakan, tetapi kota Saron. Ya, ada kota yang lain bernama Saron pada waktu itu,
Dan semua orang yang melihat, seorang yang melihat Eneas, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka menjadi orang percaya. Nah, kita bisa melihat di sini apa tujuan ya dari mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Kemudian dalam perikop yang berikutnya juga kita bertemu dengan kisah bagaimana Dorcas ya dihidupkan kembali. Di Yope ada seorang murid bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Ya, ini kota yang lain lagi ya. Ada seorang murid bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Wanita ini selalu berbuat baik dan memberi sedekah. Pada suatu hari ia sakit lalu mati. Lalu mereka memandikan dia dan membaringkannya di ruang atas. Ya, jadi wanita yang berbuat baik dan selalu memberi sedekah yang bernama Tabita ini, ya, pada suatu hari dikatakan ia sakit lalu mati. Nah, satu pelajaran rohani bisa kita lihat di sini bahwa ya bahkan seorang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, dan selalu berbuat baik dan memberi sedekah pun tidak luput dari masalah. Ya, pasti juga akan mengalami masalah sama seperti orang lain. Ya, orang berdosa atau tidak berdosa, orang yang selalu berbuat baik maupun orang yang apalagi ya orang yang tidak berbuat baik ya, ya pasti juga akan mengalami masalah. Ya, dan salah satu masalah manusia yang pasti itu adalah sakit kemudian mati. Cuman sekarang masalahnya orang sakit dan mati itu dia pada usia berapa? Ya, kalau kita lihat dalam bagian ini sepertinya mengindikasikan bahwa si Tabita atau Dorcas ini dia belum tua ya. Kelihatannya dia belum tua, tidak dikatakan dia sudah tua. Hanya dikatakan dia apa itu dia sakit lalu dia mati. Ya, dan tampaknya dia belum tua. Ya, kadang-kadang ada orang yang dia sudah sedemikian tua dan dia berharap dia ingin mati saja gitu. Tapi kita sedih ya mendengar ada orang-orang yang meninggal usia muda. Ya, ini tetangga kami di belakang rumah, seorang dokter spesialis mata, usia 41 tahun, spesialis mata. Ya, belum lama ini dia menuju ke kantor di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, lalu kecelakaan. Katanya itu saya dengar ditabrak truk dan meninggal. Umur 41, punya istri, punya anak. Ibunya sudah tua di belakang, habis itu sampai sekarang sakit terus. Ya, di rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit ya sejak anaknya itu meninggal. Ya, umur 41 masih muda. Ya, tapi ada orang-orang yang sudah sedemikian tua. Saya hari apa kemarin, hari Rabu, ya hari Rabu, ya itu saya ketemu dengan itu Fenty ya iparnya Bu Metan, kemudian ketemu dengan ayahnya, kemudian saya bawa jalan-jalan ke Ketepas, dan saya ingat ya untuk masuk ke mobil itu dan keluar dari mobil si om itu saya angkat. Karena dia rupanya kakinya sudah kaku sekali karena selalu duduk. Jadi saya angkat ke ini kursi rodanya. Sudah 87 tahun. Puji Tuhan ini Opa mungkin sudah, ini Opa Effendi udah berapa ini? Sudah 88 ya kalau nggak salah ya. Ini juga Cik Sian sudah 83. Puji Tuhan masih bisa jalan dengan normal ya. Meskipun itu ototnya juga harus itu selalu dilatih ya. Rupanya ini eh, ini papanya Fenty ya ini sudah berapa waktu ini dia cuman ya, tiap hari dari kamar dia cuma jalan melangkah sedikit ya di papa saya kira ya karena dia sudah nggak bisa jalan itu duduk di depan TV. Lalu kalau ngantuk dia balik lagi ke kamar tiap hari begitu. Jadi Anda bisa bayangkan ototnya dia tidak terlatih sehingga kemudian sulit untuk digerakkan. Nah, kita lihat ini kita kembali ke kisah si Dorcas ini ya, dia sakit lalu mati dan
sekali lagi ya, kelihatan dia ini belum tua ya. Dia ini belum tua. Nah, di sini dikatakan, adapun Yope dekat dengan Lida, ketika mendengar bahwa Petrus ada di Lida, para murid mengutus 2 orang kepadanya, meminta agar ia segera datang ke tempat mereka. Maka bangunlah Petrus pergi bersama mereka. Ya. Setelah tiba, mereka membawanya ke ruang atas. Di sana para janda berdiri di dekatnya dan sambil menangis, memperlihatkan pakaian-pakaian serta jubah-jubah yang telah dibuat Dorcas ketika masih hidup. Ya, Dorcas ini dia bukan hanya selalu berbuat baik dan memberi sedekah ya, dia juga terlihat di sini seorang yang sangat rajin ya. Dia sangat kreatif ya, membuat pakaian-pakaian, jubah-jubah. Ya, jadi dia seorang yang aktif, dia seorang pekerja keras ya, ini kelihatannya seperti itu ya, dan dia sering beramal. Ayat 39, maka bangunlah Petrus pergi bersama mereka. Setelah tiba, mereka membawanya ke ruang atas. Di sana para janda berdiri di dekatnya dan sambil menangis, ya, memperlihatkan pakaian-pakaian serta jubah-jubah yang telah dibuat Dorcas ketika masih hidup. Setelah menyuruh semua orang keluar, Petrus berlutut dan berdoa, lalu ia berpaling ke arah mayat itu dan berkata, Tabita, bangunlah. Maka ia membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia pun duduk. Lalu Petrus mengulurkan tangan kepadanya dan membantunya berdiri. Petrus memanggil orang-orang kudus dan para janda menunjukkan bahwa Dorcas hidup. Hal itu tersiar ke seluruh Yope. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Maka tinggallah dia beberapa hari di Yope bersama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, ini menarik ini. Di sini dikatakan Petrus itu tinggal beberapa hari di Yope bersama Simon. Ya, Simon ini apa pekerjaannya? Penyamak kulit. Ya, itu penyamak kulit itu berarti apa? Dia bunuh hewan, entah domba, entah kambing, entah sapi, kemudian dia kuliti, lalu kemudian itu mungkin dia jadikan jaket atau baju atau untuk apa begitu, ya. Mungkin untuk jadi kayak sofa misalnya. Nah, tetapi pekerjaan penyamak kulit itu adalah pekerjaan yang najis bagi orang-orang Yahudi. Ya, itu pekerjaan yang najis dan seorang penyamak kulit dia tidak boleh tinggal di dalam kota, dia harus ya, beberapa kilometer di luar kota. Dia tidak boleh tinggal dan orang-orang Yahudi biasanya tidak bergaul dengan penyamak kulit ya. Bahkan ada di dalam hukum Yahudi itu kalau ada perempuan Yahudi dia menikahi seseorang, ya dia tidak tahu pekerjaannya, tapi kemudian setelah menikah dia tahu pekerjaannya. Ah, itu setelah dia tahu pekerjaannya, eh, apa namanya, dia boleh menceraikan, ya, dia boleh menceraikan orang itu, ya, atau suaminya itu, kalau dia tahu bahwa pekerjaannya adalah penyamak kulit. Ya. Nah, tetapi dalam bagian ini kita lihat bagaimana Petrus dia tinggal bersama dengan Simon, seorang penyamak kulit yang pekerjaannya dianggap najis ya bagi orang-orang Yahudi ya. Dan nanti kalau kita perhatikan, ini juga terkait dengan kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang ke-10 ya, itu bagaimana ya itu kisah Cornelius, lalu kemudian ada makanan-makanan yang haram yang turun itu dari langit ya, dari surga, dan Simon diperintahkan atau Petrus diperintahkan untuk memakannya, yang mengindikasikan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan untuk orang Yahudi, tetapi dia juga Tuhan untuk segala bangsa. Nah, pada pagi ini kita akan melihat ke dalam teks kita, ke dalam pembacaan kita, yang saya beri judul ya tujuan mujizat. Apa sih tujuan mujizat? Ya, ada orang yang begitu kagum sekali ya dengan mujizat dan juga mengharapkan mujizat. Ya, tetapi mengapa Tuhan
ya melakukan mujizat, dan mujizat-mujizat yang spektakuler, ya kan? Orang lumpuh berjalan, itu langsung kelihatan gitu. Ya nggak bisa dibikin-bikin kan? Kalau orang lumpuh dia bisa berjalan, itu kan bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat. Ya orang pasti akan tahu gitu kalau dia benar-benar lumpuh, lalu kemudian dia disembuhkan. Lalu tambahan lagi orang mati, ya kan? Sudah mati, ya. Sudah tidak bergerak, sudah dimandikan, sudah dibaringkan, ya di ruang atas dikatakan begitu. Ya, dan sudah diratap tangisi, tapi kemudian bisa dibangkitkan. Nah, mengapa Tuhan melakukan mujizat? Apa tujuan dari mujizat ini? Nah, kita lihat bahwa dua kisah yang kita baca tadi, Tuhan menggunakan Petrus ya dengan luar biasa. Ya, Tuhan menggunakan Petrus dengan luar biasa, dan itu menggenapi apa yang Tuhan Yesus pernah katakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Ya, Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada para murid. Bukan hanya mengusir setan, tetapi juga otoritas untuk ya melakukan mujizat kesembuhan, bahkan membangkitkan orang mati. Ya, Tuhan pakai Petrus menyembuhkan seorang pria telah lumpuh selama 8 tahun. Yang kedua, membangkitkan seorang wanita Kristen dari kematian. Nah, karena peristiwa kebangkitan itu jarang terjadi di dalam kitab suci, ya, kita bisa melihat di Perjanjian Lama ada kisahnya itu ya, Elisa ya, yang membangkitkan anak seorang janda. Ya, hanya ada 3 mujizat seperti itu yang dicatat dalam pelayanan Yesus. Ya, dalam pelayanan Yesus juga hanya 3 peristiwa Yesus membangkitkan orang mati dicatat dalam pelayanan. Jadi itu artinya apa? Itu selama Tuhan Yesus melayani kan banyak sekali orang mati kan, setiap hari ada orang mati. Ya, di seluruh Indonesia berapa ribu orang mati setiap hari? Setiap hari. Ya, ada orang mati, ada orang lahir. Ya. Nah, tetapi tidak semua orang yang mati pada masa Tuhan Yesus dia hidupkan, sama juga seperti dalam kisah Petrus atau pelayanan Petrus maupun Paulus. Yesus sendiri dicatat ya dia hanya 3 kali ya dia membangkitkan orang mati. Itu salah satunya adalah dia membangkitkan Lazarus. Ya, itu saudara Maria dan Marta. Ya, jadi hanya 3. Sementara ada itu selama 3,5 tahun pelayanannya, ya itu berapa ribu orang yang mati di Israel, seluruh Israel pada waktu itu. Yang Tuhan Yesus dia tidak bangkitkan. Nah, sehingga ya peristiwa kebangkitan atau mujizat kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Nah, kita perlu bertanya mengapa Lukas memasukkan kedua kisah ini? Ya, apakah ia bermaksud agar kita meniru Petrus dengan pergi keluar dan melakukan mujizat dalam nama Yesus? Mengapa Lukas mencatat kisah ini di dalam ya itu suratnya kepada itu Theophilus? Apakah dia bermaksud supaya ya kita juga lakukan mujizat dalam nama Yesus? Kalau Tuhan panggil kita untuk melakukannya, ya dia pasti akan memperlengkapi ya. Ini sekarang kalau di medsos, ya Anda bisa melihat itu ada seorang pendeta namanya Risuli Lubis. Ya, dia ke sana kemari, dia melakukan banyak itu pelayanan-pelayanan kesembuhan. Apakah Tuhan bisa melakukannya? Tuhan bisa melakukannya sampai hari ini. Nah, ada banyak orang-orang di kota ini, ya di kota Lida, eh, kemudian di Yope, di Tarsus ya, dan di Yerusalem, dan ya di kota-kota yang lain ya. Jadi ada banyak orang di kota-kota ini yang tetap sakit atau yang meninggal dan tidak dibangkitkan. Dengan kata lain, ya Tuhan mengendaki kedua mujizat ini terjadi, ya. Tetapi pada saat yang sama ada banyak orang yang tidak mengalami mujizat. Ya, berapa banyak orang yang kita kenal
yang dia sakit, kita berdoa, meminta Tuhan untuk melakukan mujizat, bahkan kita bawa kepada hamba Tuhan yang kita pernah mendengar bahwa ya Tuhan pakai dia melakukan mujizat, tetapi nggak sembuh. Banyak orang yang nggak sembuh. Dan saya percaya bahwa ada orang yang memang benar-benar disembuhkan ya, melalui pelayanan Pendeta Rizuli Lubis. Tapi saat yang sama, saya juga yakin sekali ada cukup banyak orang yang dia doakan, dia tumpang tangan bahkan sampai tumbang, atau rebah ke tanah, atau rebah ke lantai, yang tidak disembuhkan. Ada banyak orang yang tidak mengalami mujizat. Lalu pertanyaannya, mengapa Tuhan melakukan mujizat? Nah, jadi kita bisa menyimpulkan, mujizat-mujizat ini tidak dicatat untuk mengajar kita untuk pergi keluar dan melakukan hal yang sama, tetapi ada tujuan lain. Ada tujuan lain mengapa Lukas memasukkan kedua kisah ini. Nah, ide besarnya adalah kuasa Tuhan yang dahsyat menyebabkan orang-orang yang tidak percaya berbalik kepadanya dengan iman yang menyelamatkan, dan hal ini seharusnya mendorong kita untuk memberitakan Injil. Ya, ini adalah big picture ya dari kisah yang kita baca ini. Bahwa Tuhan dengan kuasanya dia melakukan mujizat. Ya, bukan Petrus yang melakukan mujizat, dalam pengertian bukan karena power dari Petrus, tetapi karena kuasa Tuhan Yesus yang hadir pada waktu itu. Dan kuasanya yang dahsyat itu menyebabkan orang-orang yang tidak percaya, unbelievers, dapat berbalik kepadanya dengan iman yang menyelamatkan. Tujuannya itu. Jadi bukan sekedar kesembuhan fisik, bukan sekedar mati lalu dihidupkan lagi. Tapi kalau orang tidak beriman, dan peristiwa itu tidak membawa iman itu kepada Tuhan, untuk apa? Tidak ada gunanya. Dan hal ini seharusnya mendorong kita untuk memberitakan Injil. Jadi, oleh karena Tuhan bekerja dengan cara-cara yang dahsyat, pada saat-saat tertentu, ya itu dia nyatakan itu, maka itu seharusnya mendorong kita untuk memberitakan Injil. Saya ingat dulu saya pernah dengan seorang teman hamba Tuhan mendoakan seorang ibu yang sakit. Dia nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Ibu ini dia begitu begitu tertekan. Kenapa? Karena dia mendengar berita anaknya dituduh mencuri, kemudian digebukin orang, bahkan kakinya dipatahkan. Jadi dia merasa tertekan sekali. Dia sampai nggak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Lalu kemudian saya dan rekan itu datang, lalu mendoakan dia, lalu menceritakan kasih Tuhan kepadanya. Setelah kami doakan, dia langsung berdiri dan dia bisa segar lagi. Dan dia percaya kepada Tuhan. Nah, itu tujuannya. Ya, mujizat itu adalah supaya orang berbalik dan beriman kepada Tuhan. Dengan iman yang menyelamatkan. Supaya mereka bisa diselamatkan. Karena toh setiap orang kan pasti akan mati. Setiap orang pasti akan sakit dan mati kan. Ya. Harapan kita bukan pada dunia ini. Satu waktu kita akan meninggalkan dunia ini. Kita nggak akan selamanya di dalam dunia ini. Nah, ada 5 pelajaran rohani yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, penyakit dan kematian yang melumpuhkan merupakan gambaran kondisi rohani orang-orang yang terhilang. Jadi orang-orang yang terhilang atau orang-orang yang berdosa, itu gambarannya yang paling mudah kita lihat itu adalah mengalami sakit, penyakit, dan kematian. Itu masalah setiap orang. Siapapun.
Ya, mungkin Anda pernah membaca itu kisah Steve Jobs ketika dia didiagnosa menderita kanker. Ya, kalau nggak salah meninggal umur 56 ya, kalau nggak salah. Masih muda. Ya, kira-kira seusia saya. Masih muda. Kekayaannya miliar dolar. Sangat terkenal di seluruh dunia. Mengubah dunia ya dengan Apple, dengan produk-produknya, handphone, eh, dan komputer, laptop, dan sebagainya. Tapi dia menghadapi hal yang sama seperti yang dialami oleh setiap orang. Nah, kondisi fisik Dorcas dan Eneas menggambarkan gambaran yang berbeda tentang kondisi rohani setiap orang di luar Kristus. Ya, secara alamiah kita semua dilahirkan sebagai orang berdosa, lumpuh secara rohani dan mati. Dan kita tidak mampu seperti orang lumpuh untuk melangkah menuju Tuhan. Ya kan? Sulit sekali bagi manusia yang sudah mati secara rohani bisa melangkah menuju Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Orang cuma dikasih tahu aja banyak yang nggak mau, nggak nggak percaya. Ya, kita tidak mampu seperti mayat untuk membebaskan diri kita dari banyak dosa dan hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Ya, kita bisa melihat Efesus 2. Ketidakmampuan rohani inilah yang oleh para teolog disebut sebagai kebejatan total atau kejatuhan total, total depravity. Kita ini jatuh secara total. Efesus 2 itu dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Orang berdosa itu orang yang mati secara rohani. Dan orang mati itu lumpuh. Dia tidak bisa merespon panggilan Tuhan. Dia tidak bisa merespon firman Tuhan. Kecuali Roh Kudus ya, yang menghidupkan dia. Supaya dia bisa mendengar dan dia bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Makanya kadang-kadang itu Tuhan melakukan mujizat itu. Ya, supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Yesus mengajarkan bahwa faktor kedaulatan dalam keselamatan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Ia berkata, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku. Dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Semua kita ini, kita tidak sanggup untuk bisa percaya, untuk bisa beriman kepada firman Tuhan dari dalam diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan mengatakan Efesus 2 8 dan 9, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Tuhan. Ya, itu bukan hasil apa, itu perbuatanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saat ini Anda dan saya bisa percaya kepada Yesus. Bisa percaya kepada Yesus pun itu adalah bagian dari anugerah. Karena sebetulnya kita ini nggak bisa percaya. Dalam natur kita yang berdosa, dosa membuat kita mati. Orang mati itu tidak bisa merespon panggilan, betul kan? Ya, saya ingat dulu waktu praktek 1 tahun di Manado, baru mendarat, ada kejadian, besoknya kalau nggak salah ya, itu pengurus dari persekutuan ya, persekutuan kaum wanita, IPPI, seorang ibu meninggal. Suaminya seorang dokter, juga anggota DPRD. Dan saya ingat itu, suaminya di tepi, ya, atau di samping, ya, itu peti jenazah istrinya, berjam-jam dia minta supaya istrinya itu bisa bangun. Sebentar saja dia mau minta maaf. Tidak ada respon, saudara. Karena kalau ada yang merespon itu orang-orang yang melayat mungkin itu pada kabur semua. Tidak ada.
yang merespon. Itu jenazah itu tidak merespon. Kenapa? Karena dia sudah mati. Nah, itu juga sama seperti kita. Ya, dosa membuat kita mati. Ya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Bapa dengan pekerjaan Roh Kudus menarik kita kepada Kristus. Hingga kita bisa percaya dan kita bisa beriman kepada Tuhan. Ya, itu adalah kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan menggunakan hamba-hambanya untuk membawa penyembuhannya yang penuh kuasa kepada orang-orang yang tidak berdaya secara rohani. Ya, Tuhan menggunakan hamba-hambanya. Tuhan memakai setiap orang yang punya kerinduan untuk memberitakan Injil untuk membawa penyembuhan yang penuh kuasa. Hamba-hamba yang dipakai Tuhan tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan yang besar. Ya, jadi kita harus hati-hati ya, jangan pernah menganggap bahwa ini hamba Tuhan A, B, C, dia punya kuasa penyembuhan. Bukan manusia. Kalau memang Tuhan mengizinkan memakai dia, maka itu terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya saya sendiri itu saya tidak pernah ya, itu secara spesifik meminta Tuhan berilah saya kuasa kesembuhan. Dalam pelayanan saya bisa sembuh-sembuhkan orang. Ya, itu tanggung jawabnya besar, sudah. Ya, kita bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ya. Tapi kalau Tuhan di dalam kedaulatannya, dalam anugerahnya, mau memakai saya misalnya, saya mendoakan orang yang sakit, kemudian orang itu sembuh, langsung sembuh, atau saya mendoakan orang mati, lalu orang itu bangkit, ya kalau memang Tuhan mau pakai saya, atau Tuhan mau pakai Anda, maka itu semua akan terjadi di dalam desainnya dia. Ya, karena ingat ya, semakin banyak diberi, itu semakin banyak dituntut. Semakin banyak Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita, semakin banyak dituntut. Itu sama juga dengan semakin banyak Tuhan memberikan ya kemakmuran secara finansial kepada Anda, maka juga semakin banyak dituntut. Tidak gampang jadi orang kaya. Semakin tinggi jabatan Anda, ya, semakin tinggi jabatan Anda, semakin banyak dituntut juga oleh Tuhan. Dan bahaya sekali kalau orang dalam posisi yang tinggi, baik dari sisi jabatan, ya, dari sisi keuangan, kemudian dia tidak pernah menggunakan itu untuk ya menjadi berkat bagi orang lain, untuk membantu orang lain. Maka itu harta benda itu akan merusak kita, akan menjadi sakit penyakit bagi kita. Hanya firman Tuhan mengatakan kan, semakin banyak memberi, semakin banyak diberi juga kan. Jadi orang yang memiliki kemurahan hati, ya dia juga akan mengalami kemurahan. Kalau Anda tidak memiliki, kita tidak punya kemurahan hati, maka kita juga tidak akan mendapatkan kemurahan. Ya, ingat bahwa hidup kita ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Jadi lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Hamba-hamba yang dipakai Tuhan hendaknya mengikuti teladan Yesus. Para hamba yang dipakai Tuhan harus belajar menyingkirkan prasangka manusiawi mereka. Ya, saya tidak pernah iri dengan hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai untuk punya karunia-karunia khusus. Ya, saya menonton podcast atau di medsos itu Pendeta Risuli Lubis. Juga dulu ada pendeta-pendeta yang lain ya di berbagai dunia yang Tuhan pakai untuk melakukan pelayanan kesembuhan. Saya tidak pernah merasa iri kepada mereka. Dan saya bersuka cita karena kemudian banyak orang yang melihat dan percaya. Jadi kita tidak boleh berprasangka buruk. Bahkan juga ini saya baru membaca itu apa namanya
laporan ya, berita ya tentang seorang itu penginjil dan juga pengajar televisi yang terkenal. Kok tiba-tiba saya lupa namanya. Ya itu selalu tampil di TV. Lalu dipermasalahkan lah ya, dia pakai jet pribadi, kemudian dia punya rumah yang seharga 2 juta dolar, dan macam-macam. Jadi dia pakai mobil mewah seperti itu. Kalau saya itu fan-fan saja. Ya, semakin banyak diberi, ya, itu semakin banyak dia memberi, semakin banyak dia diberi juga. Tapi hati-hati bahwa ya, barang-barang itu, ya benda-benda atau kemewahan itu juga bisa menghancurkan orang, ya, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kita lihat poin yang ketiga. Ketidakmampuan dan kematian manusia bukanlah halangan bagi kuasa Tuhan yang besar. Ketidakmampuan dan kematian manusia bukanlah halangan bagi kuasa Tuhan yang besar. Ya, Tuhan tidak dibatasi dengan kelemahan fisik yang dialami oleh Eneas yang lumpuh. Bahkan juga kematian yang dialami oleh Dorcas. Tuhan tidak terbatas dalam penyelamatan jiwa melalui pelatihan dan atau kemampuan kita. Semua pelatihan dan kemampuan yang ada di dalam dunia ini tidak dapat memberikan kehidupan kepada mayat, betul ya? Dokter yang paling hebat sekalipun, spesialis terhebat sekalipun, kalau orang sudah mati ya sudah. Saya ingat dulu ada pendeta itu pendeta Petrus Agung ya, itu gerejanya besar sekali di Semarang, disebut Holy Stadium. Saya pernah masuk, waduh, bisa muat mungkin 10.000 orang. Stadium besar sekali. Dan apa namanya, saya masuk ke kantor staff-staffnya, waduh, mewah sekali. Dan kemudian dia meninggal karena jantung. Memang sudah berapa tahun saya dengar itu dia sakit jantung, dia meninggal. Lalu apa yang terjadi? Itu jemaatnya ya, melakukan doa dan puasa 3 hari 3 malam, 3 hari supaya pendeta Petrus Agung bisa dibangkitkan kembali. Hari yang ketiga nggak bangkit-bangkit, mereka panggil dokter untuk melakukan itu apa? Itu pacu jantung, resusitasi jantung kalau nggak salah istilahnya, supaya jantungnya bisa dikejut gitu dan hidup lagi. Dokter marah. Ini sudah meninggal dia. Pendeta terkenal. Kalau pelayanan juga itu banyak doa-doa kesembuhan atau doa-doa mujizat. Tapi ketika meninggal tidak bangkit. Nah, jadi ini maksudnya, semua pelatihan dan kemampuan di dunia tidak dapat memberikan kehidupan kepada mayat. Kalau memang Tuhan sudah menentukan waktunya untuk pendeta Petrus Agung, kau harus pergi. Kau harus pergi ke surga ya, kira-kira begitu ya. Maka udah selesai. Ya. Nah, tetapi saat yang sama, Tuhan mampu melakukan apa yang mustahil secara manusiawi untuk menyelamatkan mereka yang mati karena pelanggaran dan dosa mereka. Jadi Tuhan sanggup untuk membangkitkan Eneas, Tuhan juga sanggup untuk membangkitkan ya Dorcas. Ya satu hal yang secara manusiawi itu tidak mungkin atau mustahil. Lalu pertanyaannya, bisa nggak dia memperbaiki kehidupan kita? Kalau kita punya, ya katakanlah misalnya kesulitan secara ekonomi, atau kita belum mendapatkan pekerjaan yang tepat, atau belum dapat pekerjaan sama sekali, sanggupkah dia untuk menolong kita? Itu kan hal-hal yang sebetulnya urgent atau dalam pengertian itu kebutuhan dasar ya. Punya pekerjaan, bisa menyediakan makanan ya, itu di meja makan buat anak-anak ya. Itu kan hal yang sebetulnya kebutuhan mendasar.
yang pasti Tuhan akan sediakan gitu loh. Ya kan? Tuhan pasti akan sediakan. Jadi kalau hal-hal yang supranatural seperti ini saja, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk melakukannya, apalagi kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu khawatir akan hidupmu? Akan apa yang akan kamu makan? Atau akan apa yang akan kamu pakai? Ya, pandanglah burung-burung di langit. Tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Itu kalau dalam konteks yang lebih dekat, ya, ini di rumah kami ada kucing liar yang sudah kita pelihara ini berapa lama nih? Mungkin sebulan kali ada ya. Ya, itu pandanglah, itu dikasih nama Neko. Neko dalam bahasa Jepang artinya kucing. Ya, pandanglah si Neko, kucing liar yang di, diberi makan oleh Kora, Sen, dan papanya Sen. Jadi makhluk hidup kebutuhan dasarnya adalah untuk makan, untuk punya tempat tinggal. Dan Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan memperhatikan. Jadi kalau hal yang mustahil secara manusiawi, Tuhan bisa lakukan, apalagi hal-hal yang remeh-temeh. Seperti kebutuhan makan itu adalah kebutuhan yang remeh-temeh sebetulnya. Sama seperti Tuhan memberikan oksigen kepada kita, sehingga kita masih hidup sampai saat ini, berarti Tuhan juga pasti akan menyediakan. Ya, jadi ketidakmampuan dan kematian manusia bukanlah halangan bagi kuasa Tuhan yang besar. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh semuanya. Nah, ini hal yang menarik ya, bahwa orang-orang yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang besar, mereka selalu memberikan bukti bahwa mereka sudah disembuhkan. Ketika orang berdosa dibangkitkan dari kematian rohani menuju kehidupan rohani, hal itu akan terlihat jelas bagi semua orang yang mengenal orang tersebut sebelum dan sesudah. Jadi kalau kita perhatikan dua mujizat yang terjadi itu, apa dampak? Dampaknya dikatakan semua orang menjadi berbalik kepada Tuhan, semua orang menjadi percaya. Semua orang yang mengenal Dorcas, semua orang yang mengenal Aeneas, mereka menjadi percaya. Jadi apa tujuan mujizat? Supaya orang percaya kepada Kristus. Apa tujuan Tuhan membangkitkan Lazarus? Dan kenapa dia harus membangkitkan Lazarus? Sebelumnya dia menangis. Kenapa Tuhan harus menangis? Karena Tuhan Yesus berpikir begini, Lazarus ini dia sudah di tempat yang indah. Dia sudah ada di pangkuan Abraham. Dia sudah terlepas dari penderitaan dunia ini. Ingat ya, bahwa bagi orang di dalam Kristus, kematian itu adalah berkat. Ya, kematian itu adalah keuntungan. Itu Rasul Paulus mengatakan, hidup bagi Kristus, hidupku ini bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau kita mati adalah keuntungan, kenapa? Kita dilepaskan dari tubuh yang lemah, tubuh yang akan mengalami sakit penyakit, tubuh yang dibatasi oleh waktu, materi dan apa eh, ruang. Ya, kemudian kita langsung itu pergi kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya di dalam kekekalan dan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa, ya kan? Menjadi makhluk rohani itu jauh lebih menyenangkan, saudara. Itu pengalaman ya, yang tidak terkatakan bagi orang di dalam Tuhan. Ya, itu adalah berkat. Kematian itu adalah berkat bagi orang di dalam Tuhan. Makanya Tuhan Yesus dia menangis. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena kedegilan orang-orang Yahudi
yang selalu menuntut tanda-tanda, padahal begitu banyak tanda yang sudah diberikan, akhirnya dia membangkitkan Lazarus. Dan dia tahu Lazarus yang bangkit ini pada satu waktu nanti, dia juga pasti akan sakit dan mati. Dan benar, dia mati kalau menurut sejarah gereja itu dikatakan dia mati sebagai martir. Dia sudah enak-enak di dalam apa namanya jasadnya akan membusuk menjadi tanah karena diambil dari tanah, rohnya sudah bersama dengan Tuhan, tapi kemudian apa? Dia harus rohnya dikembalikan demi kesaksian supaya orang bisa percaya. Tapi dalam dunia ini tetap masih begitu banyak orang nggak mau percaya. Sehingga selalu kita melihat ada saat-saat di mana Tuhan ya mutus ya mutus hamba-hamba Tuhan tertentu untuk membawa mereka kepada iman di dalam Kristus. Ya seperti pendeta Risuli Lubis ya, mudah-mudahan ya dia tetap melayani dengan motivasi yang benar, bukan karena uang, ya karena bahaya sekali saudara, ya siapapun bisa jatuh karena uang, karena kekayaan. Ya, lalu kemudian akhirnya pelayanannya menjadi rusak, nama Tuhan juga menjadi rusak. Nah ini poin yang keempat. Orang-orang yang disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang besar selalu memberikan bukti kesembuhan mereka. Banyak orang yang menjadi percaya. Poin yang terakhir dari pembahasan kita pada pagi ini. Ya, kuasa Tuhan dalam menyelamatkan orang-orang yang terhilang seharusnya mendorong kita untuk memberitakan Injil. Ya, jadi kuasa Tuhan dalam menyelamatkan orang-orang yang terhilang, ya termasuk melalui ya mujizat-mujizat, ya hal-hal yang supranatural, seharusnya mendorong kita untuk apa? Memberitakan Injil. Karena apa? Ketika Injil diberitakan itu sering sekali dibarengi dengan mujizat. Ya, dulu saya ingat waktu saya di Bandung itu masa di mana ada satu pendeta yang sangat terkenal itu, pendeta Yeremia Rim. Ya, saya pernah menghadiri KKR-nya di satu stadion di Bandung dan saya penasaran habis dia khotbah lalu mulai kan kesembuhan-kesembuhan. Saya turun, saya mendekati orang-orang, ada yang buta, didoakan sembuh beneran loh, bisa melihat. Ya, itu sama seperti saya pernah waktu itu mendoakan ada seorang buta di Medan. Buta. Saya dengan itu rekan hamba Tuhan itu sekarang dia misionari kalau nggak salah di Guinea Bissau ya di Afrika. Pendeta Titus Dim. Kita doakan. Habis kita doakan matanya melihat. Dan dia masuk sekolah teologi di STI. Ya, nah jadi Tuhan ya masih sanggup melakukan mujizat dan masih terus melakukan mujizat. Tetapi yang utama itu adalah supaya Injil diberitakan, orang percaya kepada Injil, ya bukan percaya kepada mujizat, tapi percaya kepada Sang Pemberi mujizat, itu Tuhan Yesus, sehingga mereka dapat diselamatkan. Jadi itu yang menjadi tujuan daripada mujizat itu diberikan. Jadi kalau ya itu kembali kepada kehidupan kita. Kalau Tuhan masih memberikan mujizat kepada Anda, itu artinya apa? Ya, Tuhan mau pakai kita untuk memberitakan Injil kepada orang. Supaya kita menjadi berkat bagi orang. Kiranya firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta, bisa menutup kita sambil menaikkan doa syafaat. Dari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk beribadah,
memuji nama Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan menaikkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami diingatkan akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Mungkin kami sedang ada di dalam situasi kehidupan di mana kami melihat pintu-pintu tertutup. Rasanya tidak mungkin. Tetapi hari ini, Tuhan boleh ingatkan kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan sempurna dan selalu ada, menyertai kami, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengharapan kami boleh kembali dikuatkan, iman kami boleh dikuatkan. Bahwa kami tidak memandang kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Di dalam segala perkara, Tuhan Engkaulah yang memiliki kata yang terakhir. You have the final say. Mungkin apa yang dikatakan oleh dunia bisa menghancurkan atau melemahkan hati kami. Tetapi Engkaulah yang memiliki kata yang terakhir. You have the final say. Karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan sanggup memberikan semua yang terbaik bagi kami. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan untuk kebenaran yang indah ini. Biarlah hidup kami juga boleh Tuhan pakai untuk memancarkan kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan dan menguatkan pengharapan kami. Kami juga boleh menguatkan pengharapan orang lain. Menjadi orang-orang yang menguatkan sesama. Masih ada Tuhan, dan Tuhan masih sanggup. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan juga ada atas bangsa dan negara kami. Tolonglah para pemimpin kami ya Bapa, supaya dapat menjalankan amanat pemerintahan yang telah dipercayakan oleh rakyat. Berikanlah para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya belas kasihan Tuhan juga boleh memulihkan bangsa kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan memperhatikan kami, baik pribadi, keluarga, maupun bangsa kami. Semua ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu, dari yang paling muda sampai dengan para orang tua kami. Kiranya kami senantiasa boleh ada di dalam tangan perlindungan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang jahat, kami senantiasa ada di dalam tangan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menang, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Di hadapan Tuhan dan sesama kita, marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita akan menerima doa berkat dan doa penutup, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku.
atas gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.